Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam, atau sore untuk dosen kami, dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Internasional yang memberikan kami proyek untuk memenuhi tugas UTS kami pada semester 6 ini. Jadi tugas proyek semester 6 ini itu membahas tentang hubungan bilateral dan transaksi valuta asing Indonesia dengan negara-negara lain. Dan di sini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Carolina Indah Lestari dan Siva Yari Helmi Sulaiman Putri membahas tentang hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan serta tujuan transaksi valuta asing. Untuk slide selanjutnya, yaitu slide sejarah hubungan Indonesia dan Korea Selatan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Kak Syifa, saya persilakan. Sejarah hubungan Indonesia-Korea Selatan. Hubungan diplomatik dimulai dari tahun 1973. Kedua negara aktif di G20 dan Asia Pasifik. Economic Cooperation atau APIC dan dikenal sebagai Special Strategic Partnership sejak 2017. Kerjasama di sektor perdagangan, pertahanan, atau pengembangan jet KFX atau IFX dan infrastruktur seperti proyek LRT dan IKN. Juga budaya, seperti K-pop, kuliner, dan pendidikan. Selanjutnya, neraca perdagangan Indonesia-Korea Selatan 2023. Datanya, ekspor Indonesia ke Korea Selatan itu kurang lebih 10,3 miliar, meliputi batu bara, kelapa sawit, karet, besi. Impor dari Korea Selatan kurang lebih itu 9,6 miliar, meliputi baja, kendaraan, elektronik, dan kimia. Neraca perdagangan surplus untuk Indonesia kurang lebih 700 juta dolar. Dan tren positif dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya, perbandingan mata uang dan stabilitas. Kurs won Korea atau KRW yaitu KRW itu sama dengan 12 rupiah. Stabil karena dukungan ekspor tinggi. Kurs rupiah 1 US dollar itu sama seperti 15.500 rupiah. Cenderung lebih fluktuatif dipengaruhi ekspor komoditas. Dan faktor yang memengaruhi yaitu inflasi, kebijakan moneter, dan neraca pembayaran dan cadangan devisa. Selanjutnya, ada perbandingan GDP dan pertumbuhan ekonomi 2023. Negara Indonesia, Korea Selatan. US dollarnya 1,4 dolar triliun, pertumbuhan ekonominya yaitu 5,0%. Dan Korea Selatan, USD itu 1,7 triliun US dollar dan pertumbuhan ekonomi itu 1,4%. Interpretasinya, GDP Korea lebih besar, tapi pertumbuhan Indonesia lebih cepat. Dan Indonesia fokus pada hilirisasi sumber daya dan Korea unggul dalam teknologi dan industri berat. Selanjutnya dijelaskan oleh Kak Caroline. Oke, baik. Terima kasih kepada Siva yang sudah menyampaikan materi presentasi pada waktu ini. Selanjutnya ada hubungan NPI, devisa negara, dan utang luar negeri. Jadi ketika NPI defisit, cadangan devisa pun berkurang. Devisa sendiri penting untuk yang pertama, membayar utang luar negeri. Yang kedua, menstabilkan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, membiayai impor. Dan yang keempat, jika cadangan devisa tidak cukup, negara bisa menambah utang luar negerinya. Dan
utang luar negeri diperlukan untuk yang pertama, menutupi devisa transaksi modal, yang kedua, biaya proyek pembangunan dan infrastruktur. Di slide selanjutnya ada pengertian apa itu transaksi valuta asing atau falas. Definisinya sendiri ada 3. Yang pertama, pertukaran mata uang antar negara. Yang kedua, terjadi di pasar foreign exchange atau forex. Dan yang ketiga, melibatkan individu, perusahaan, ataupun pemerintahan. Lalu jenis-jenis transaksi dalam falas sendiri ada 3. Yang pertama, spot atau langsung. Yang kedua, ada forward atau di masa depan. Dan yang ketiga, ada swap atau tukar-menukar. Selanjutnya, ada 5 tujuan transaksi dalam valuta asing. Yang pertama, perdagangan internasional yang bertujuan untuk membeli atau menjual barang ke luar negeri, investasi dan modal asing, menanam saham di negara orang lain. Yang ketiga ada hedging, yaitu melindungi diri dari risiko fluktuasi kurs. Yang keempat ada spekulasi atau cari untung dari selisih nilai tukar. Dan yang terakhir ada menambah cadangan devisa yang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam suatu negara. Dan di sini kami mengambil satu case study atau studi kasus yang kami rasa cukup relevan dengan materi yang kami bawakan, yaitu Indonesia mengimpor mobil-mobil Hyundai dari Korea Selatan. Untuk melakukan pembayaran, perusahaan Indonesia harus menukar rupiah menjadi won Korea. Transaksi ini menyebabkan permintaan terhadap won Korea meningkat yang sedikit mempengaruhi nilai tukar antar rupiah dan won. Jadi kita hampir sampai pada akhir dari presentasi. Jadi kami menyimpulkan bahwa hubungan Indonesia dan Korea Selatan sangat strategis dan saling menguntungkan. Lalu neraca perdagangan RI surplus yang mengakibatkan tren positif, dan NPI atau alat yang penting pantau aliran uang negara. Dan yang keempat ada transaksi falas mendukung semua kegiatan ekonomi lintas negara. Dan yang terakhir cadangan devisa dan utang luar negeri berkaitan erat dengan kestabilan makroekonomi. Sekiranya itu yang bisa kelompok kami sampaikan dalam materi presentasi antara hubungan bilateral Indonesia dengan Korea Selatan. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan, dan semoga dalam presentasi kami ini ada insight dan knowledge baru yang bisa kami berikan. Dan menurut kami mata uang mungkin berbeda, tetapi tujuan kita sama, yaitu membangun masa depan negara secara bersamaan. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.